Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya dua wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Anyus melaporkan. Polisi harus main kucing-kucingan saat menangkap pelaku di desa Jedih, Socah, Bangkalan. Setelah sempat berusaha kabur dan terdengar 2 kali letusan senjata api, pelaku terpojok dan ditangkap. Pelaku mengakui kerap melakukan pembegalan bersama temannya dengan menaiki motor di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pelaku juga mencuri sepeda motor di perumahan hingga kos-kosan. Salah satunya saat membegal seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Pelaku beraksi dengan pelaku lainnya langsung kabur membawa motor korban setelah sebelumnya mengadang dan menodongkan senjata tajam. Pelaku ini dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Kemudian 2 orang pelaku ini melarikan sepeda motor ini. Polisi kini masih memburu pelaku lain dari komplotan curanmor serta begal jalanan ini. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seperti inilah video amatir memperlihatkan 3 remaja tak berkutik usai diamankan aparat gabungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Turut disita senjata tajam ukuran besar dan kendaraan roda 2. Peristiwa terjadi saat petugas mendapat laporan dari warga ada seorang wanita yang dihadang dan diancam dengan celurit sekelompok pemuda. Ketika petugas tiba di lokasi, para remaja melarikan diri ke arah barat. Namun 3 pelaku berhasil diamankan ke Koramil setempat dengan barang bukti sajam dan motor. Diduga salah satu pelaku cemburu usai melihat kekasihnya dibonceng motor dengan pria lain sehingga minta tolong temannya untuk penghadangan dan pengancaman. 0200 kita mendapatkan laporan dari salah satu warga, entah itu dari mana, seorang perempuan, informasinya itu dicegat, Pak. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Inilah video viral saat sejumlah petugas medis berupaya melakukan pertolongan terhadap seorang pasien wanita, Ulfah Yulia, di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nahas, Yulia menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu kemarin usai menjalani perawatan selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sang suami pasien pun langsung mengamuk lantaran diduga lambannya penanganan dokter dan petugas medis terhadap istrinya. Suami pasien menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya, istrinya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Kelalaian aja, kelalaian keterlambatan dalam menangani gitu. Nah gitu. Nah seandainya itu meskipun hari libur ya, itu apa nggak bisa nelfon ke dokter untuk minta izin. Dok, ini ada pasien nih darurat, mohon izin untuk tindak lanjut. Apa nggak bisa kayak gitu? Itu rumah sakit. Namun, menurut pihak RSUD Cibabat Cimahi, pihaknya sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dan kami selalu menangani, tidak ada membedakan tuh, itu BPJS, pasien umum dan seterusnya. Karena
di IGD sudah kita tetapkan tidak ada seperti, dan itu sudah aturan. Pasien itu pasien BPJS ya, dan bahkan sampai dirawat sudah kami lakukan dengan prosedur yang memang sudah ada di rumah sakit kami. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Seorang wanita Parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, pas duduk mungkin pas itu ternyata ngambil lagi, ngambilnya nggak tahu punya saya dulu, nggak punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum. Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Walah, entek mobilnya, aduh melaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak ilegal terbakar hebat di jalan lintas pantai timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar, menghanguskan truk dan nyaris membakar salah satu rumah warga yang letaknya tak jauh dari lokasi. Sementara itu, supir dan kernet truk kabur melarikan diri usai mengetahui truk yang dikendarainya terbakar. Proses pemadaman membutuhkan waktu 2 jam lantaran truk modifikasi tersebut berisi BBM ilegal sehingga api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat muatan minyak ilegal sebanyak 6 ton tersulut api. Diduga terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal. Sebanyak berapa Pak itu minyaknya Pak? Kurang lebih 6 ton dengan muatan 6. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.